Iranian game plan is to create a religious war, a crusade that unifies the Shia people, that overthrows the American Empire and establishes something called the Pax Islamica. Halo warga intelektual sekalian. Wah. Sepertinya profesor ini akan dimusuhi oleh pendukung daripada Amerika. Sepertinya profesor ini akan dimusuhi oleh pendukung Israel. Sepertinya profesor ini akan didamprat oleh pendukung daripada Amerika dan Eropa. Jadi guys, baru-baru ini Profesor Jiang, ada seorang profesor dari China bernama Profesor Jiang. Profesor ini sudah terkenal di Konoha guys. Yang mempopulerkan profesor ini artis guys. Ada seorang artis yang mempopulerkan Profesor Jiang ini di Konoha. Jadi profesor ini mengatakan ternyata Amerika itu akan kalah. Ini prediksi ya, prediksi daripada Profesor Jiang ini akan kalah menghadapi Iran. Dia menjelaskan secara detail gitu dari awal sampai akhir. Dan anehnya prediksi-prediksi daripada Profesor Jiang ini tepat, banyak yang tepat gitu ya. Seperti misalnya dia memprediksi Donald Trump akan presiden kembali gitu ya. Kemudian ada banyak ya, dia memprediksi Amerika akan menyerang Iran, dan kenyataan juga tuh kan. Ada banyak prediksi daripada Profesor Jiang ini yang tepat guys. Dan terakhir ini dia mengatakan, dia memprediksi bahwa Amerika itu akan kalah menghadapi Iran guys. Wow. Luar biasa. Jadi di video ini saya akan kuliti gitu ya. Apakah prediksi daripada Profesor Jiang ini benar atau tidak? Apakah ini halu atau tidak? Jadi gini guys, mohon maaf bagi yang untuk videonya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Iran. Saya benar-benar netral. Saya melihat masalah ini dari sudut pandang akademis ya. Dan please lah, jangan bawa-bawa ini dalam urusan agama ya. Jadi kenapa Profesor Jiang ini viral di Konoha? Apa alasannya? Kenapa dia viral di Konoha sementara di Eropa nggak viral gitu? Apa alasannya? Apakah karena Profesor Jiang ini cocok logi? Jadi ada satu alasan yang paling masuk akal kenapa Profesor Jiang ini viral di Konoha gitu. Apa itu alasannya? Alasannya ini semacam aib daripada warga Konoha itu sendiri. Apa itu? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Jadi guys, Profesor Jiang ini mengatakan kalau Amerika berhadapan dengan Iran, maka Amerika akan kalah gitu, nggak bakal menang gitu. Padahal pada faktanya ya, kita sudah melihat bahwa Iran itu sebenarnya sudah kalah ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pemimpinnya sudah meninggal. Ya, tapi kenapa Profesor Jiang ini banyak digandrungi di Konoha gitu? Apa alasannya? Karena warga Konoha itu nggak pengen Iran itu kalah gitu. Ya, warga Konoha itu secara tidak langsung, kok Iran kalah sih? Kok Ayatollah Khamenei cepet banget meninggalnya? Nggak nyangka gue. Nggak bisa gitu dong, harus menang dong ya. Harus menang. Jadi pemikiran-pemikiran daripada warga Konoha itu, ya menang dan kalah itu pokoknya harus lawan, nggak bisa mundur, nggak bisa menyerah. Kalau menyerah itu pecundang. Jadi kalau Iran itu pecundang, maka mereka menganggap, oh kamu mengkhianati agama. Ya, bukan saya yang bawa agama, warga Konoha justru yang bawa agama. Jadi dalam pikiran mereka itu Iran itu harus menang, nggak boleh kalah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka sudah mengklaim bahwa mereka yang paling benar. Itu yang paling pertama gitu. Ini berbahaya sekali guys. Ini doktrin orang radikal. Kenapa saya mengatakan ini doktrin orang radikal? Jadi orang radikal itu menganggap bahwa mereka yang paling benar gitu. Apa sih asal muasal daripada orang yang radikal itu? Ini jarang dibongkar ya guys ya. Asal muasal daripada orang radikal itu sebenarnya sepele banget. Apa itu? Menganggap bahwa agamanya yang paling benar, menganggap bahwa Tuhannya yang paling benar, menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, menganggap bahwa golongannya yang paling benar, menganggap bahwa golongan lain salah, menganggap bahwa agama lain sesat, menganggap bahwa kitalah yang menang ya, kita yang punya Tuhan, kita yang punya Allah dan sebagainya. Itu doktrin daripada radikal guys, tanpa kita sadari. Ini sangat lumrah kan di Konoha kan? Ya, jadi kalau ada seseorang itu
katakanlah misalnya nih ada anak kecil misalnya ya, dari kecil itu sudah diajarkan bahwa kamu tuh paling benar, kamu paling suci, agama kamu yang paling benar, kamu suci ya, kamu pemenang, kamu nggak pernah kalah dan sebagainya. Pokoknya didoktrin terus dari kecil ya. Nanti setelah gede, apakah dia jadi orang yang egois? Ya, ya kalau misalnya dia sudah gede, dia bertemu dengan orang lain misalnya, lalu orang lain mengatakan, ah kamu itu salah, ah kamu itu bukan yang paling benar, dia akan marah, dia akan ngambil pisau gitu. Ya, biasanya seperti kalau dari kecil seperti itu, doktrin seperti itu. Itulah pentingnya agama itu mengajarkan yang namanya introspeksi diri gitu. Harusnya agama itu mengajarkan introspeksi diri, bukan malah mendoktrin umatnya itu, oh kamu yang paling benar, kamu yang paling suci, kamu yang paling wow dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Itu doktrin teroris, guys. Kelihatan sepele tapi itu doktrin orang-orang yang radikal, guys. Ya, jadi itulah yang dialami warga Konoha. Kenapa saya mengatakan warga Konoha seperti itu? Apa dasarnya? Ada dasarnya. Menurut BNPT, ya lagi-lagi kita bicara by data ya, bukan bicara halu ya. Ada datanya gitu ya. Menurut BNPT, orang yang radikal di Konoha itu, ini menurut data guys ya, BNPT, Badan Penanggulangan ya orang-orang radikal seperti inilah ya, peneliti seputar radikal ya. Jadi BNPT mengatakan ada sekitar 33 juta orang yang radikal di Konoha. Bayangkan 33 juta orang. Orang yang 33 juta orang ini aktif di media sosial ya. Dia nonton YouTube, nonton TikTok dan sebagainya. Ketika jagoannya kalah, ya mereka kesel gitu ya. Kemudian mereka cari pelampiasan bernama Profesor Jiang. Kalau misalnya mengatakan apakah Profesor Jiang ini benar? Boleh dikatakan benar, boleh dikatakan tidak gitu. Tapi ada banyak kebetulan gitu. Apa itu kebetulannya? Kebetulan prediksinya benar gitu. Ya, maksudnya gini. Dia kan bikin prediksi itu banyak ya. Ada sekitar ratusan prediksi ya. Jadi kalau seseorang itu melempar dadu 100 kali gitu ya. 100 kali, maka dadunya ya bisa benar kan apa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan dadu angka 6 misalnya. Dalam 100 kali apakah angka 6 ini akan muncul? Ya pasti muncul, minimal 2 kali gitu. Masa 100 kali melempar dadu nggak muncul angka 6? Sama seperti itu tuh ya kasus daripada Profesor Jiang ini. Bukan berarti saya mengatakan Profesor Jiang ini sesat, enggak seperti itu guys ya. Kalau dia sering bikin prediksi, ya pasti prediksinya banyak yang benar dong ya. Ya kan? Seperti prediksi Simpson misalnya, SpongeBob dan sebagainya kan ada benarnya juga kan, tapi banyak salahnya juga gitu. Sama seperti dukun itu. Ya, ini berulang-ulang saya katakan ya. Saya tuh pernah ke dukun ya. Ini beneran guys ya. Saya tuh pergi ke dukun itu yang bawa saya itu bukan keinginan saya sendiri, tapi keluarga saya gitu ya. Keluarga saya itu ya bawa saya ke dukun gitu ya. Lalu dukun ini ngomongnya, kebetulan keluarga saya itu kan sakit ya, sakit diabetes. Dia sudah berobat kemana ke sana kemari yang nggak ada perubahan. Lalu dia ujung-ujungnya pergi ke dukun ya. Karena saking frustasinya pergi ke dukun. Lalu apa yang dikatakan dukun itu? Dia mengatakan seperti ini guys. Kemarin ada yang datang ke sini berobat ya diabetes sembuh gitu. Ya ada 1 orang yang sembuh gitu. Tapi kan itu kan cuma 1 orang yang 1000 orang datang ke dukun itu nggak diungkapin kan. Ada 900 orang lagi yang gagal gitu. Ya sama seperti prediksi daripada Profesor Jiang ini. Ya kan? Jadi jangan terlalu ini guys ya, jangan terlalu percaya. Kenapa? Bukan saya berpihak pada Amerika. Gini guys, kita bicara secara akademis ya. Zaman sekarang perang itu sudah berbeda dengan perang zaman dulu ya, perang abad ke-7 ya. Abad ke-7 kan modal golok, modal kuda bisa menang kan. Sekarang nggak bisa guys. Jadi orang Iran itu ya masih mempertahankan strategi militer zaman dulu gitu ya. Dugaan saya orang-orang Iran ini ngambil dalil-dalil dari kitab suci guys. Ya. Karena apa? Karena dalam kitab suci kan seperti itu, diajarkan berkuda ya. Kemudian diajarkan main pedang dan sebagainya. Come on. Itu sudah keterlaluan guys. Jangan primitif guys. Itu sudah kaku banget gitu, primitif banget ya. Zaman sekarang itu perang menggunakan apa? Menggunakan AI gitu ya. Zaman sekarang zamannya AI. Amerika menggunakan serangan ke Iran itu menggunakan AI. Iya jelas. Ya kalau mungkin
tahun 90-an ya Amerika itu kalah. Saya mengakui kalah karena apa? Karena kontur ya geografi dan sebagainya. Kan Amerika sekarang mengandalkan yang namanya drone ya. Apakah drone Amerika murah? Ya murah. Ya mirip-mirip seperti drone Shahid. Ada drone Amerika sekarang yang murah guys. Bukan cuma drone Shahid doang buatan Iran gitu. Mereka menggunakan drone ya. Kemudian mereka punya banyak duit guys ya. Kemudian bukan hanya itu ya. Banyak negara yang percaya dengan Amerika gitu. Kalau Amerika misalnya nih ya kehabisan duit gitu, banyak orang yang mau ngutangin gitu. Bahkan ya pada faktanya Arab Saudi ya ngasih duit ya 16.000 triliun guys. Bayangkan 16.000 triliun ya. Kalau digunakan untuk perang itu sudah bisa nyewa tentara banyak banget kan itu ya. 16.000 triliun. Ya tentara bayaran misalnya kan bisa kan. Ya. Jadi perang kali ini bukan hanya seperti perang kuno gitu zaman Majapahit gitu atau zaman perang dunia kedua, jangan seperti itu pemikiran kuno ya. Jadi profesor ini berpikirnya itu zaman dulu bukan zaman sekarang. Zaman sekarang itu sudah canggih gitu ya, menggunakan jet tempur ya, B2 Spirit selesai itu ya. Kalau B2 Spiritnya itu diturunkan selesai, nggak bakalan kedetek gitu. Jadi itu cuma menghibur diri guys. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Amerika itu yang paling benar, yang paling suci. Enggak. Apakah Amerika itu suci? Enggak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Jangan berpikir bahwa saya pro Amerika. Ini berdasarkan hitung-hitungan akademis guys. Ya, sebelum bikin video saya baca dulu gitu datanya gitu ya. Kemudian Amerika itu teknologinya seperti apa, teknologi daripada Iran seperti apa. Jadi sekarang zaman teknologi gitu. Makanya di masa depan tentara itu nggak bakalan berfungsi lagi. Bayangkan tentara Iran itu lebih banyak daripada tentara Israel. Tapi Israel bisa membunuh Ayatollah Khamenei. Kan aneh kan? Jadi tentara itu nggak dibutuhkan lagi sekarang guys ya. Ya mungkin sekarang masih butuh ya. Tapi ya nanti 20 tahun lagi nggak akan butuh lagi ya. Ya zamannya AI, zamannya drone, zamannya teknologi gitu ya. Siapa yang menguasai AI, itulah yang jadi penguasa dunia. Yang menguasai AI sekarang siapa? Amerika kan Open AI, ChatGPT dan sebagainya ada banyak tuh ya. Grok dan sebagainya ada banyak tuh ya. Kemudian apalagi indikasi selanjutnya kenapa saya mengatakan Amerika itu ya susah ya, mustahil gitu ya. Kalaupun ada chance-nya cuma 1-2%, sedikit sekali ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena Amerika itu ya kumpulan daripada orang-orang pintar di sana. Amerika itu beda dengan negara-negara lainnya gitu ya. Seperti misalnya Konoha. Konoha kan anti asing ya. Amerika kan enggak. Kalau ada orang pintar yang datang dari luar Amerika itu sendiri, mereka terima gitu ya. Kalau misalnya ada warga Konoha, misalnya saya nih ya pergi ke Amerika ya. Saya misalnya nih ya, saya pemenang Piala Nobel misalnya. Lalu saya pengen pindah ke Amerika. Mereka tuh cepat sekali gitu ya. Saya akan dikasih rumah gitu ya, dikasih segalanya gitu. Kenapa? Karena Amerika itu butuh orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Ya. Di Iran gimana? Orang Iran tuh malah diusir tuh ya. Pemenang Piala Nobel di Iran tuh malah diusir gitu. Jadi ini bicara tentang kecerdasan gitu ya. Bicara tentang teknologi, bukan bicara tentang geografis ya. Emang Amerika bodoh gitu ya? Mereka menginvasi Iran itu menggunakan tentara? Enggak lah, enggak mungkin. Ya paling menggunakan B2 Spirit ya. Dibombardir terus tuh. Ya sama seperti yang dilakukan di Palestina ya, atau di Gaza. Kalaupun turun ya mungkin yang turun itu pasukan daripada Israel sendiri ya. Pasukan Israel, pasukan Arab ya, kemudian Kuwait, Qatar dan sebagainya ya. Itu yang akan bergabung ya. Makanya Presiden Iran tuh buru-buru minta maaf gitu karena mereka takut dimusuhi gitu ya. Presiden Iran kan baru-baru ini kan minta maaf ya. Takut dimusuhi oleh negara-negara tetangganya gitu ya. Ya, jadi itu guys ya. Bukan berarti saya mengatakan Profesor Jiang ini keliru ya, tapi ada satu aib daripada warga Konoha yang jarang kita sadari. Apa itu? Warga Konoha itu sangat suka yang namanya teori konspirasi. Mohon maaf bagi yang nonton video, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya yakin yang nonton video banyak juga yang suka teori konspirasi. Teori konspirasi itu ngarang guys. Kalaupun ada yang benar 1 dari 1000 gitu. Namanya teori konspirasi itu kan belum terbukti secara ilmiah kan. Ya. Jadi gini guys, kenapa negara yang miskin, negara terbelakang itu sangat suka dengan teori konspirasi? Kenapa? Karena kita kalah.
kita merasa kalah sehingga apa? Sehingga kita itu nggak terima dengan kekalahan kita. Lalu kita itu ya berusaha menghibur diri dengan apa? Oh, ini salah daripada elit global. Makanya teori konspirasi itu selalu yang salahkan tuh elit global ya. Kenapa? Karena elit global itu kan abstrak ya. Siapa sih elit global? Ya bisa aja elit global itu tetangga kita ya kan, kita nggak tahu kan. Jadi abstrak gitu ya. Jadi orang-orang yang mohon maaf ya, yang terbelakang mentalnya, orang-orang yang gagal dan sebagainya, biasanya akan suka dengan teori konspirasi. Itu tanpa kita sadari, guys. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Karena apa? Karena saya yakin yang nonton video banyak juga yang suka teori konspirasi. Sah-sah aja, nggak ada masalah. Kalau itu cuma hiburan. Tapi kalau misalnya itu diseriusi ya, kalau misalnya itu dijadikan rujukan fakta gitu ya. Teori konspirasi itu kan mirip-mirip seperti film hantu, guys ya. Kalau cewek biasanya suka film hantu, ya. Kalau cowok biasanya suka teori konspirasi. Itu kombi yang pas gitu ya untuk bikin negara nggak maju. Jadi kita itu sampai kiamat pun tidak akan menjadi negara maju kalau kita suka dengan teori konspirasi, suka hantu-hantu gitu. Ya, tolonglah film hantu-hantu gitu, teori konspirasi janganlah ya. Lebih baik kita bicara tentang teknologi ya, bicara tentang penemuan-penemuan baru dan lain sebagainya. Itu lebih bagus menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Ya, apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak? Saya tidak mendoktrin ya. Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.